Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali bertemu dengan saya. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan koneksi antar materi, yakni kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Oleh saya sendiri, Beni Sardi, CGP Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu, dengan pengajar praktik Ibu Agnes Yuli Anggelia dan fasilitator Ibu Siswandarti. Inilah kelas kami, kelas CGP Angkatan 5, fasilitator 051 Ibu Siswandarti, dan pengajar praktik PP 172 Ibu Agnes Yuli Anggelia. Do you know him? Ya, kita pasti sudah mengenal sosok ini. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia, Bapak Ki Hajar Dewantara, dengan trilogi pendidikan Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya, di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus Bapak Pendidikan. Nama asli dari beliau adalah Raden Mas Suardi Suryaningrat. Namun pada tahun 1922 lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Tanggal lahirnya kini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Lebih lanjut, Bapak Pendidikan yang biasa disapa Suardi ini adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan Taman Siswa, sebuah organisasi pendidikan pertama yang memberikan kesempatan kepada penduduk asli dan rakyat Indonesia untuk memperoleh hak pendidikan yang setara seperti bangsawan dan Belanda. Salah satu dari 3 slogan yang dibuat oleh Ki Hajar Dewantara yaitu Tut Uri Handayani, merupakan slogan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia hingga saat ini. Atas jasanya, namanya juga diabadikan atas nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Pada modul ini ada 3 pertanyaan pemantik yang akan dijawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Untuk pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Di sini saya menjawab, kita sebagai pengajar masih selalu beranggapan murid harus mampu menyelesaikan tugas dengan baik dan lengkap sesuai standar penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma, sehingga tugas anak pun menjadi banyak. Pada saat belajar, kita masih terpaku pada penyelesaian materi, pada kompetensi dasar, dan selalu menuntut tugas tepat waktu kepada anak, sehingga beban yang ada pada diri anak semakin besar. Apalagi dengan tugas-tugas yang diberikan bukan hanya satu mata pelajaran, tetapi dengan banyak mata pelajaran yang lainnya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Di sini saya menjawab, pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi pendidikan yang kita lakukan harus berpusat pada diri anak. Ya, membuat anak itu merdeka belajar. Kemudian yang kedua, mencoba menjadi sosok yang menyenangkan dan dirindukan oleh anak.
Yang ketiga, mengontrol emosi. Sebagai seorang pengajar, tentu akan lebih baik untuk diri pengajar itu sendiri dan para muridnya. Kemudian, sistem pembelajaran di kelas kita rubah yang berlandaskan sistem Among, yakni mendidik anak sebagai subjek bukan objek. Nah, yang berikutnya adalah menuntun dan menggali maunya anak dan juga karakter anak. Karena tugas kita lah sebagai pelajar, sebagai pengajar, untuk menggali potensi-potensi minat yang ada pada diri anak agar anak itu sendiri mempunyai kekuatan kodratnya masing-masing. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yang akan saya buat itu membuat kesepakatan kelas sebagai bentuk merdeka belajar. Jadi sebelum kita belajar, kita akan membuat kesepakatan kelas agar nanti dalam proses pembelajaran lebih sangat menyenangkan dan apa yang diinginkan oleh anak itu sendiri. Kemudian membuat kelas lebih menarik dan menyenangkan. Yang berikutnya, membuat anak belajar sambil bermain dan mengenalkan kearifan lokal pada materi-materi pembelajaran. Jadi ada beberapa nanti dari kearifan lokal di daerah kita yang akan saya masukkan ke dalam materi pembelajaran. Nah, implementasi dalam pembelajaran yang pertama adalah menuntun. Kita sebagai seorang pengajar haruslah menuntun setiap para peserta didik kita atau murid kita, karena tugas kita adalah bagaimana mengarahkan dan memfasilitasi mereka apa yang ada pada diri mereka sekarang, menjembatani mereka agar potensi yang ada pada dirinya, minat yang ada pada dirinya akan tersalurkan dengan baik. Oleh karena itu, di sini peran penting kita sebagai pengajar untuk membawa anak kita menuju kodratnya. Kemudian dalam hal ini adalah kodrat alam dan kodrat zaman menurut KHD yang akan nanti kita implementasikan dalam proses belajar mengajar kita. Tidak ada keabadian dalam hidup manusia dan lingkungannya. Pengaruh alam dan zaman adalah kodrat yang tidak bisa dihindari oleh manusia. Anak-anak adalah sebuah kehidupan yang akan tumbuh menurut kodratnya sendiri, yaitu kekuatan hidup dan lahir dan batin mereka. Dengan demikian, pendidikan itu bersifat hakiki bagi manusia sepanjang peradabannya, seiring perubahan zaman dan berkaitan dengan usaha manusia untuk memerdekakan lahir dan batin sehingga manusia tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi berdasarkan pada kekuatannya sendiri. Nah, dari kesimpulan di atas, bahwa tugas kita sebagai seorang pengajar itu menuntun hidup lahir dan hidup batin peserta didik kita untuk menjadi lebih baik ke depannya. Pada modul ini ada 3 pertanyaan pemantik yang akan dijawab. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda? Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti. Nah, dalam kearifan lokal yang kita miliki di setiap daerah, itu dapat kita masukkan ke dalam materi pembelajaran kita, dan juga esensi dari kearifan lokal itu sendiri dapat kita terapkan kepada anak dalam proses pembelajaran. Nah, salah satunya di daerah kami, kearifan lokalnya seperti pacu sampan, basolang, dan yang lain-lain sudah kita mulai terapkan dalam proses pembelajaran kepada anak. Nah, pendidikan itu adalah taman bermain anak. Taman bermain anak tidak hanya diibaratkan dalam sebuah bentuk taman bermain, tetapi dalam proses pendidikan, setiap kelas yang kita miliki bisa kita buatkan taman bermain anak. Dalam artian,
anak-anak di sini menjadi senang dan nyaman berada di kelas kita. Kemudian dari hal itu semua barulah kita menuju kepada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Dari ke-6 elemen tadi akan terciptalah profil pelajar Pancasila. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan hendaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan anak dalam belajar, yaitu artinya merdeka belajar. Pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi, bakat, dan minat anak-anak. Yang ketiga, pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, menghamba pada anak, yakni memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran yang berorientasi pada anak. Yang kelima adalah pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, pola cipta, pola rasa, pola karsa, dan olahraga. Pendidikan adalah taman bermain. Konsep trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Kemudian adanya trisentra pendidikan, yakni melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Yang berikutnya adalah anak merupakan selai kertas yang masih samar-samar, dan pendidikan berfungsi untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang samar-samar itu sehingga anak-anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Itulah kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penyampaian saya. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Mohon kritik dan sarannya agar video yang saya buat ini lebih baik lagi ke depan dan semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Dari CGP Angkatan 5 Kabupaten Indragiri Hulu, Beni Sardi, MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.